Halo Sobat Cermas, selamat datang di podcast Cerita Mahasiswa Volume 1. Sekarang kita sudah bersama dengan Direktur Erkim UB 2025 nih, yaitu Kak Hana. Halo Kak Hana. Selamat datang Hana. Oke, halo. Jadi mungkin boleh nih Kak, biar makin akrab nih ya. Kenalan dulu mungkin dari nama, jurusan, terus sudah berapa lama sih gabung di Erkim UB ini? Oke, halo, kenalin aku Hana Malika Putri. Aku biasa dipanggil Hana dan alhamdulillahnya sekarang aku diamanahi untuk menjadi Direktur Erkim untuk periode 2025. Nah, kebetulan aku dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Kimia angkatan 2022. Dan di Erkim sendiri nih ya, aku sekarang udah ke periode ketiga. Wow. Jadi aku kurang lebih sekarang menginjak ke tahun ketiga aku di Erkim gitu. 3 tahun di Erkim UB. UB lagi. Tapi selain Erkim UB nih Kak, ada nggak ikut UKM atau organisasi lain di luar Erkim nih? Oke, kalau misalnya organisasi lain, aku ikut di lingkup jurusan aku. Jadi aku ikut Dewan Perwakilan Mahasiswa Teknik Kimia gitu. Mungkin ini juga udah jalan 2 periode gitu. Ini udah periode. Kan jadi direktur. Itu direktur 3 tahun tadi. 3 tahun. Jadi sama-sama berbarengan. Iya. Keren loh. Tapi membicarakan UKM fakultas nih, itu ada nggak sih Kak tantangan tersendiri selama menjalani dari direktur Erkim nih? Oke, kalau tantangan sendiri sih yang pasti banyak banget tantangannya. Yang pertama, yang pasti harus bisa ngertiin anggota-anggota. Karena kan di sini kayak kita kan sebagai kepala nih, gimana caranya kita buat mengorganisasi anggota kita. Kemudian ini organisasi tuh mau dibawa kemana arahnya. Terus juga biasanya tuh kayak faktor-faktor eksternal yang biasanya kita nggak bisa handle itu sering banget masuk tanpa ada kayak permisi dulu gitu. Iya. Jadi kadang tuh kayak bertubi-tubi. Terus banyak banget sih kendala-kendalanya, sama yang paling terbesar ya kalau misalnya di UKM terutama di tingkat universitas itu terkait kebijakan kampus gitu. Emang kebijakan apa tuh Kak? Kau boleh tahu? Oke, kalau Jadi kebijakan kampus tuh kan banyak banget nih, mulai dari nanti soal anggaran dana, kemudian kebijakan-kebijakan peraturan-peraturan mahasiswa, kemudian program-program kemahasiswaan. Jadi banyak banget yang terkadang itu informasi-informasinya tuh tidak disebarluaskan begitu. Tapi sebelumnya boleh nggak sih Kak cerita sedikit gimana sih Kakak bisa gabung ke Erkim ini? Oke, di sini kan Erkim sendiri kan UKM yang memang fokusnya ke riset dan juga kepenulisan. Nah, kebetulan tuh dulu waktu SMA aku suka banget sama kepenulisan gitu, terutama nulis esai dan juga KTI. Nah, kalau di SMA mungkin Atta sama Alia juga pernah kenal soal KIR. Iya, Iya. betul. Nah, Tapi dulu jadi kita nggak ikut aja. Kita nggak ikut aja gitu. iya, jadi dulu aku SMA tuh ikut KIR. Terus habis itu dulu Rabrau ada open house juga kan, Iya. UKM. Nah di situ aku cari tahu nih ada nggak sih di universitas itu yang mewadahi mahasiswanya untuk di bidang riset dan juga penulisan. Nah disitulah aku pertama kali nemu Erkim. Nah habis itu aku cari tahu lah tentang Erkim tuh seperti apa. Terus budayanya di Erkim tuh kayak gimana. Aku juga cari tahu terkait info-info opreknya nih. Jadi kan waktu itu aku semester 1, tapi ternyata tuh Erkim oprek itu di semester 2. Jadi kan nunggu agak lama nih. Oh iya. Nah sambil menunggu itu kadang aku bimbang, aku apa coba ikut yang lain aja ya, Apa lanjut? atau tetap ke Erkim aja. Nah di situ aku mulai bimbang. Aku sempat kepikiran untuk ikut UKM lain di bidang keolahragaan. Cuma kayak setelah dipikir-pikir, kayaknya untuk sebagai mahasiswa, aku pengennya untuk melatih kepenulisan aku. Jadilah aku memilih Erkim gitu. Jadi dan setelah berada di sana setahun sebagai staf muda, aku rasa kok ini lingkungan yang nyaman. Aku merasa di UKM Erkim ini aku bisa berkembang. Jadilah aku lanjut ke 2 periode sampai ke 3 periode ini. Lalu jadi direktur Erkim ini ya? Iya, bener banget. Berarti emang ada apa ya?
minat tuh dari SMA. Iya, betul. benar Dari ikut banget. esai terus juga Nulis KTI. itu Bener-bener. dari minat, ada bakat juga dari SMA. Tapi ada nggak momen yang kakak nih selama di Erkim UB ngerasa kayak ih ini tuh aku banget nih di sini. Iya, oke. Jadi kalau misalnya ngerasa kayak gitu tuh banyak banget sih aku ngerasa kayak ih cocok banget nih aku di sini, mau ngapain pun dikasih ruang, dikasih wadah. Jadi kayak awalnya tuh kayak buat ngomong itu sebenarnya aku agak kurang. Cuma bisa nulis. Publiknya kurang. Tapi Bener. nulis Nulis tuh ada, Iya. tapi ngomong itu kurang. Nah, ternyata di UKM Erkim sendiri tuh nggak hanya mewadahi buat kita yang udah bisa nulis aja, tapi yang belum bisa nulis dan belum bisa apa-apa. Aku udah bisa nulis, tapi ternyata ada sisi lain yang dari diri aku sendiri kurang. Di public speaking, kemudian buat berkomunikasi sama orang itu sebenarnya itu masih agak kurang. Tapi semakin lama di sana semakin dilatih, kemudian ketemu orang-orang yang aku anggap tuh keren-keren, jadi kayak itu jadi salah satu motivasi terbesar aku sih buat di join di Erkim. Nah, dari semua perjalanan itu pasti nggak mulus yang kan kayak ada kendala tadi, jadi bilang di kendala dari anggaran tadi itu. Nah, dari kakak sendiri tuh ada nggak sih kendala terbesar, mungkin ada kendala selama di Erkim UB itu apa? Oke, kalau kendala terbesar ya, biasanya kayak konflik-konflik internal gitu ya. Konflik internal ke Konflik di internal UKM ya. UKM. Ya, jadi kayak terkadang itu ada perbedaan pendapat yang memang untuk satu pihak dan pihak lainnya itu saling memaksakan kehendaknya satu sama lain, sehingga terkadang itu menghambat dari kinerja dari UKM tersebut sendiri begitu. Jadi terkadang tuh ada permasalahan-permasalahan yang cukup fatal sehingga nantinya itu dari kita sendiri itu merasa kayak capek. Bener sih. Bener gak sih kalau Bener banget. kayak kita tuh kalau udah banyak masalah, apalagi masalah tuh datang terus dengan lingkungan yang isinya kok cekcok terus, nah di situ terkadang bisa aja bikin aku tuh kurang nyaman itu. Tapi untungnya kayak gimana caranya buat menyelesaikan itu, dengan salah satunya dengan komunikasi juga, gimana dengan cara merangkul, jadinya alhamdulillahnya teratasi semuanya. Jadi dengan banyaknya konflik masih bisa teratasin. Nah, ngomong masalah Erkim nih Kak, sebelum kakak mengikuti Erkim UB, kakak pernah mengikuti UKM lain gitu? Kayak UKM di fakultas ataupun universitas, ada nggak? Oke, kalau mungkin lanjutan cerita aku yang tadi ya. Iya. Nah, tadi itu sebenarnya aku pengen join ke UKM lain di bidang keolahragaan, itu di bidang bulu tangkis. Oh, ya. Iya, bulu tangkis Sama gitu. lah. Sama lah, masih Sama. bidang UKM Iya. gitu. Nah, cuma memang setelah dipikir-pikir yang aku lebih butuhin tuh ini untuk UKM yang memang di bidang penalaran, karena aku rasa sendiri aku pengen mengembangkan dari segi pemikiran aku dan juga dari kemampuan aku, sedangkan akhirnya itu aku nggak jadi join ke UKM UABT. Iya betul, Itu UKM olahraga tuh di tingkat fakultas? di tingkat universitas juga. Universitas juga, berarti malah Iya. pernah fakultas ya? Iya. Ini di luar fakultas. Iya benar, soalnya kan kalau misalnya di luar fakultas ini kan kita jejaring komunikasi dan juga relasinya jauh lebih luas ya. Iya, betul. Jadi emang aku dari awal itu berencana untuk ikut di universitas supaya nantinya tuh aku bisa keluar dari zona nyaman aku di fakultas aku, jadi bisa kenal lebih banyak orang lagi, bisa berinteraksi dengan banyak orang lagi gitu. Tapi ada dampak positifnya nggak sih Kak ikut UKM universitas ini? Tentu aja kalau ikut UKM di universitas itu dampak positifnya banyak banget. Nggak hanya di tingkat universitas, tapi di fakultas itu juga banyak banget. Yang pasti kan di sini UKM sendiri kan unit kegiatan mahasiswa ya. Yang mana untuk UKM sendiri memang fokusnya untuk mewadahi dari minat bakat dari mahasiswa sendiri. Yang mana di sini untuk UKM sendiri kan bukan hanya tempat untuk yang bisa aja nih, tapi Ya. mewadahi untuk teman-teman yang sebelumnya itu belum bisa jadi lebih bisa gitu. Dan juga
Selain itu tuh banyak banget hal yang aku dapat dari segi pertemanan, kemudian kemampuan-kemampuan lain tuh yang secara nggak langsung bisa aku dapetin setelah bergabung. Kayak contohnya komunikasi, terus public speaking, terus leadership juga itu aku dapetin, dan banyak hal lainnya. Dan terutama yang terbesar itu manajemen waktu. Karena di samping kegiatan akademik, kita kan juga ikut organisasi, Iya, betul. ikut UKM. Nah, di situ gimana cara yang kita supaya mengatur waktu dari segi kita belajar, kita segi main, terus mengerjakan tugas, dan juga mungkin selama kita di organisasi atau UKM tersebut gitu. Berarti dampaknya tuh banyak juga ya, kayak yang paling utama sih itu relasi. Iya, benar Relasi. banget. Relasi itu Bener. sangat pengaruh juga itu. Nah, ngomong masalah kontribusi nih Kak. Kak Hana nih menurut UKM itu punya peran apa untuk perkembangan mahasiswa? Terus juga punya insight atau output apa buat mahasiswa dari UKM fakultas maupun universitas? Oke, jadi untuk di sini kan ada juga UKM fakultas dan universitas ya. Betul. Tapi di sini mungkin istilahnya untuk UKM universitas itu kayak lebih dekat lah dengan pimpinan universitas, yang mana biasanya kita mendapatkan info-info langsung itu lebih update dibandingkan teman-teman di fakultas. Tapi kan di sini kayak contohnya aja Erkim sendiri kan berkolaborasi dengan lingkar riset yang ada di setiap fakultas. Nah, di situ perannya UKM di universitas adalah mewadahi dari teman-teman di UKM fakultas. Di sini juga kita bisa menjalin kolaborasi dan juga transfer ilmu, dan juga mungkin seperti kita bertransfer terkait kebijakan-kebijakan yang ada, dan juga di sini banyak banget kolaborasi yang terjalin antara UKM di universitas dan juga di UKM fakultas begitu. Tapi ada nggak yang perlu, menurut kakak perlu banget nih dikembangin di UKM fakultas maupun universitas? Oke, kalau yang mau perlu dikembangin ya antara UKM universitas dan fakultas itu sebenarnya masih banyak hal yang perlu kita perbaiki, masih banyak hal yang perlu kita kembangkan. Mungkin di sini itu kita lebih ke mengembangkan sistem yang sudah ada. Jadi gimana caranya kita mengelola program-program yang kita udah ada sebelumnya, bagaimana agar program-program tersebut itu lebih berdampak bagi mahasiswa. Apalagi kan UKM di sini kan di sini mewadahi mahasiswa ya, dimana seharusnya UKM ini itu menjangkau lebih banyak mahasiswa, baik itu di tingkat fakultas maupun di universitas begitu. Berarti ini banget ya, berdampak banget untuk kita juga. Iya, benar banget. Nah, ngomongin masalah ini ya, menurut dari Kak Hana sendiri ada nggak kayak planning buat Erkim sendiri buat kedepannya itu apa? Jangka panjangnya. Oke, untuk planning untuk Erkim ya terutama. Nah, di sini sendiri yang pasti untuk Erkim sendiri aku pengennya Erkim lebih melebarkan sayapnya lagi. Nah, jadi di sini kita mulai menjalin relasi nasional bahkan ke company, dan di situ tuh aku pengen Erkim itu jauh lebih dikenal luas. Dan di sini aku harap Erkim tetap merangkul dari teman-teman lingkar riset di fakultasnya masing-masing. Nah, di sini perannya Erkim itu mengajak dari teman-teman fakultas supaya kita berkolaborasi dan berkembang bersama. Dan aku harap nantinya dari lingkar riset fakultas maupun universitas itu bisa membawa Universitas Brawijaya dengan kualitas riset yang lebih baik begitu. Planningnya Kak Hana ini juga sangat bagus ya. Betul. Melebarkan sayapnya dari Iya. yang gak lebar kayaknya sayapnya. Terus juga ya itu dengan kerjasama dengan tingkat nasional. Betul sekali. Menurut Kak Hana, kan kita sebagai mahasiswa baru itu pasti kadang mikir yang mending ikut magang daripada UKM gitu. Ada nggak hal yang mungkin Kak Hana tuh mikir yang caranya gimana supaya ini mahasiswa baru itu tertarik untuk ikut UKM? Oke, untuk cara mereka supaya tertarik ikut UKM adalah dengan memodifikasi dari UKM tersebut. Jadi kita nggak berpikiran kuno juga.
kita melihat perkembangan sekarang, dan juga sebenarnya untuk ikut UKM sendiri itu nggak ada ruginya kok. Kita dapat banyak hal banget di UKM, dan nggak hanya kita bisa mengembangkan minat bakat kita juga, tetapi ada kemampuan-kemampuan lain yang bisa kita dapatkan di situ. Dan nggak ada salahnya juga di sini nantinya kita selama di UKM tersebut itu mendapatkan skill-skill yang mungkin aja nanti bisa berguna saat kita nanti bekerja. Jadi nggak ada salahnya buat kita itu mengusahakan untuk ikut UKM begitu dibanding magang. Nah, berarti memang UKM itu juga bisa Penting ya? bermanfaat juga buat Bener kita. banget. Nah, ada nggak sih Kak pesan buat sobat-sobat Cerma nih supaya bisa menentukan atau mengembangkan nih minat atau bakat dalam UKM yang tepat tuh bagaimana? Oke, untuk menentukan kira-kira nih aku cocoknya tuh di UKM apa, Ya, yang betul. pertama kita harus kenali diri kita sendiri. Betul sih. Iya kan? Kita tuh sebenarnya pengennya apa? Sebenarnya tuh aku pengennya nanti jadi apa? Itu soalnya penting banget. Jadi supaya nantinya kita itu nggak salah langkah dan kita menentukan langkah apa yang tepat. Jadi untuk tahap awal kita memang harus perlu untuk mengenali diri kita sendiri. Coba ngobrol sama diri sendiri, sebenarnya tuh aku ada kemampuan di bidang apa. Nah, kemudian apabila nanti kita sudah menentukan nih, oh nanti aku pengen jadi peneliti. Nah, disitulah kita mulai menentukan. Nah, nanti peneliti di bidang apa? Apakah di bidang yang memang riset ataupun di pengembangan? Nah, begitu. Jadi nantinya setelah kita menentukan apa yang kita inginkan, kita bisa masuk ke wadah yang lebih tepat, begitu. Nah, tapi itu kan masih banyak nih kan kayak orang-orang yang ngikuti UKM tuh ikut-ikutan sama temennya. Iya. Nah, itu gimana Kak? FOMO ya. Iya. FOMO. Bukan kayak dari minat kita sendiri gitu loh. Betul. Iya. Karena ada teman yang masuk ke UKM sini, kita ikutan masuk Iya. gitu. Ntar kalau udah bosan pindah gitu. Nah, itu Pasti kan. gimana Kak? Ya, sebenarnya kan juga banyak ya yang kayak Iya, gitu. banyak banget kayak gitu. Dan juga kebanyakan orang itu masih mencari jati dirinya, masih Iya. mencari minat bakatnya, dan sebenarnya hal itu tuh nggak masalah. Jadi selagi di situ mereka sungguh-sungguh dan memang masih benar-benar untuk mencari jati diri mereka, itu nggak masalah mereka mencoba banyak hal. Nah, nantinya setelah mereka mencoba banyak hal di situ kan pasti ada rasa nih kayak yang kemarin nggak enak, yang di sini lebih enak, yang di sini lebih nyaman. Nah, nantinya mungkin untuk selanjutnya mereka akan jauh lebih terarah untuk melakukan tahap berikutnya. Tapi cara Kak Hana untuk memimpin sebuah UKM besar nih ya Kak, soalnya ada Iya. tingkat universitas tuh. Bukan fakultas lagi soalnya. Iya. Itu gimana sih Kak? Cara aku memimpin untuk sejauh ini yang aku lakukan, yang pertama aku mengenali semua anggota aku dulu. Itu Jadi kan banyak ya. iya. Jadi anggota aku tuh ada 130. Mulai Terus dari kenalin semua itu. iya, minimal aku kenal wajahnya, aku tahu namanya. Nah, dari situ di sini aku membangun kedekatan mulai dari pengurus-pengurus aku terlebih dahulu, karena kan mereka yang jauh lebih banyak nih buat kerja sama aku. Nah, di situ aku mengenal mereka, aku mengetahui cerita-cerita mereka. Nah, mulai dari situ nanti kita coba untuk masuk nih ke lingkup divisi atau departemen mereka. Nah, di situ untuk peran aku itu aku nggak yang terlalu ikut campur, tapi di sana aku hanya menemani dan juga di sana ikut untuk bonding, bercerita sama teman-teman staff juga. Jadi dari situ aku juga mengenal semuanya, aku bisa dekat sama mereka. Nah, tapi di sisi lain aku juga tetap tegas apabila mereka nantinya itu tidak sesuai dengan SOP atau operasional, dan juga mungkin dari mereka sendiri itu melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, di situ juga aku bisa tegas. Jadi di sini sebagai pemimpin aku harus bisa menempatkan di mana aku harus bersikap tegas dan juga berlaku selayaknya pemimpin, dan di mana aku bisa berlaku sebagai teman mereka, teman cerita mereka begitu. Jadi aku memang membangun kekeluargaan yang erat. Itu kan biasanya di setiap UKM tuh pasti ada yang namanya bentrok antar Iya, betul. anggota tuh Kak. Iya, Itu benar. cara mengatasi gimana tuh? Oke, untuk bentrok antar anggota sendiri, aku selaku direktur itu nggak langsung ikut campur. Jadi untuk bentrok anggota sendiri itu biasanya aku ngasih spare waktu terlebih dahulu untuk anggota yang bentrokan ini itu untuk menyelesaikannya terlebih dahulu. Nah, apabila nih
dari mereka ternyata masih belum selesai konfliknya, di sini masih ada pengurus-pengurus aku. Jadi aku masih belum bisa untuk turun langsung karena aku tidak mau melangkahi dari pengurus-pengurus aku. Nah, apabila nanti dari pengurus-pengurus aku dirasa kurang mampu atau nggak bisa, barulah di situ aku baru turun langsung untuk mengatasi konflik tersebut. Nah, untuk mengatasi konflik antar perseorangan kayak gitu, biasanya aku melakukan kayak diskusi, mengumpulkan kedua pihak yang bersiteru dan juga mungkin rekan-rekan yang terlibat. Nah, di situ aku membuka forum dan juga mendengarkan dari POV pihak satu dan juga pihak lainnya. Kemudian nantinya kita pastinya akan berdiskusi titik temu apa yang akan nanti kita jadi acuan untuk penyelesaian begitu untuk sejauh ini. Berarti emang mengenali anggota itu penting. Bener banget. Biar kayak kedepannya tuh berhasil Bener-bener. UKM-nya itu sendiri. Nah, menurut Kak Hana nih, apakah UKM itu masih relevan nggak buat kehidupan kampus? Karena kan ada beberapa mahasiswa yang udah tahu yang namanya magang dibanding dengan ya UKM lah. Itu gimana Kak? Apakah masih relevan apa enggak? Oke, kalau aku rasa masih sangat relevan karena tentu aja dari UKM di sini itu nggak kalah benefitnya dengan magang. Karena nantinya dalam dunia kerja soft skill seperti kepemimpinan, kemudian manajemen waktu, kemudian komunikasi itu jauh lebih banyak kita gunakan pada saat kita mengikuti UKM. Dan di sini nggak hanya magang aja yang bisa sesuai dengan minat bakat, UKM pun kita sesuai dengan minat bakat. Jadi nggak ada salahnya kalau kita itu ikut dengan UKM karena masih banyak hal lagi yang memang kita dapatkan dari UKM tersebut. Iya betul. Berarti emang selain dengan magang itu juga UKM itu juga bisa untuk Bener juga. Betul banget. banget sih Kak. Tapi untuk ini Erkim nih Kak, untuk kayak mengembangkan sayap lah ya hitungannya. Iya, betul. Itu gimana sih Kak? Kayak mungkin dari ikut-ikut lomba di antar provinsi Kak atau luar Jawa Kak? Oke, cara kami buat mengembangkan sayap di Erkim ya. Pertama kan kita dilatih nih, baik yang bisa maupun yang enggak itu kita pasti dilatih di Erkim. Baik dari segi penulisan, kemudian public speaking dan juga skill-skill lainnya dalam hal riset dan karya ilmiah. Nah, di situ juga kita juga memfasilitasi untuk teman-teman itu untuk mengikuti kompetisi baik di tingkat nasional maupun di internasional. Nggak hanya itu aja, kita juga memfasilitasi untuk teman-teman staff terutama itu berkonsultasi dengan pengurus-pengurus yang memang pengurus-pengurus ini sudah jauh lebih berpengalaman, bahkan ada beberapa ataupun sebagian besarnya itu merupakan mawapres dan juga memang sudah ahli lah dalam perlombaan seperti itu. Jadi dari situ juga teman-teman itu bisa mengenal, oh jadi gini caranya lomba, jadi gini caranya kita supaya lebih berkembang. Jadi memang di UKM sendiri itu memang sangat difasilitasi teman-teman untuk berprestasi baik di bidang akademik maupun di non akademik. Mungkin bisa nih join. Ya, buat yang sobat-sobat cerman yang mengikuti UKM terutama ya mungkin Erkim, Kim ya bisa untuk bergabung di Erkim UB itu sendiri. Tapi nggak kerasa nih Kak, itu udah di penghujung acara. Oh, iya. Aku nggak kerasa sih. Iya, nggak kerasa ya ternyata Iya. udah mau selesai. Kayak singkat kayak tadi. Pasti Nggak banyak, lama kayaknya. banyak mahasiswa baru juga yang masih bingung perbedaan antara UKM universitas dan juga UKM fakultas nih. Nah, iya. Apa menurut Kak Hana tuh perbedaan antara keduanya apa sih? Oke, sebenarnya untuk perbedaan UKM di tingkat universitas sama tingkat fakultas itu nggak jauh beda. Yang membedakan hanya tingkatnya aja, karena universitas dan fakultas. Dimana untuk fakultas pasti isinya hanya orang-orang di lingkup fakultas Ya, itu betul. saja. Tetapi di universitas itu lingkupnya jauh lebih luas, dimana kalian bisa menemukan orang-orang baru, kalian bisa menjalin relasi dengan banyak orang, mengenal banyak orang, dan juga di sini untuk UKM baik di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas kita sama-sama mewadahi dari minat bakat mahasiswa dan juga di sini kita memfasilitasi mahasiswa untuk terus berkembang gitu. Itu sih. Iya sih betul, kayak ya gimana ya, kayak UKM tuh memang ternyata juga sangat
berpengaruh gitu buat Iya, kita dan juga perjalanan di dunia perkuliahan juga pasti butuh. Iya, Bener banget, betul. bener. Wah, keren banget ya perbincangan kita pada hari ini. Ya dari juga Kak Hana memberikan insight ke kita dan juga sobat-sobat sekalian. Ya, terima kasih juga Kak Hana sudah Terima kasih memberikan kembali. kayak Inspiratif inspiratif untuk juga kita. dan motivasi buat kita juga sobat-sobat Sobat-sobat cermas cermat. sekalian. Makasih banyak ya Kak Hana. Iya, udah terima menyempatkan kasih untuk kembali. hadir di podcast cerita mahasiswa hari ini. Untuk sobat cermat, Jangan patah semangat dan juga jika ingin karena nggak bisa menutupi juga ya UKM itu juga sangat berpengaruh buat kehidupan kita juga. Dan sobat-sobat cermat, terima kasih juga sudah menonton podcast pada hari ini. Sekian dari kami, bye bye.